Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali pada pembelajaran daring ya, karena kondisi kita sekarang masih harus belajar daring. Maka pertemuan pada hari ini akan melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Kalau pada pertemuan minggu yang lalu itu kita membahas mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan permanen pada tumbuhan. Itu ya. Nah, di sini yang perlu kalian tekankan ya, kalian harus tahu dan paham mengenai ciri-ciri dari masing-masing jaringan permanen, kemudian beserta fungsinya. Nah, itu yang paling pokok. Jadi nanti setelah itu kalian bisa memahami benar sambil mempelajari dari sumber-sumber yang lain. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide-slide berikut. Nah, kita mulai. Kalau yang pertama kemarin jaringan meristem, sekarang yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa ya. Yang dinamakan jaringan permanen atau dewasa itu merupakan jaringan yang sel-selnya sudah tidak lagi mengadakan pembelahan ya, dan sudah mengalami diferensiasi atau sudah mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, itulah jaringan permanen. Nah, pada tumbuhan itu ada beberapa jaringan permanen, tetapi sebelum kita masuk ke masing-masing jaringan permanen ya, setelah kalian mempelajari jaringan permanen ini, maka kalian diharapkan bisa membedakan ciri-ciri berbagai jenis jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kemudian bisa menjelaskan fungsi berbagai jenis jaringan permanen. Kemudian yang ketiga, membandingkan struktur sel berbagai jaringan tumbuhan pada gambar. Nah, itu ya, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa fokus mempelajari mengenai ciri-ciri dan fungsi dari masing-masing jaringan permanen. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Nah, epidermis, epi itu tepi ya. Nah, ciri-cirinya merupakan selapis sel pipih, tipis dan rapat. Yang kedua, terletak paling luar atau di tepi. Yang ketiga, memiliki lapisan kutikula atau lilin. Kemudian berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan akar. Juga batang ya, jadi semua permukaan paling luar pada bagian tumbuhan itu dilapisi oleh jaringan epidermis. Nah, ini kita lihat gambarnya seperti ini, jaringan epidermis. Bentuknya pipih, rapat, tidak ada ruang antar sel. Nah, ini ya, itulah ciri khas dari epidermis. Kita lanjut. Kemudian jaringan epidermis itu sendiri mengalami modifikasi atau perubahan ya. Nah, jadi perubahan atau modifikasi ini menyesuaikan dari lingkungan dan macam jenis tumbuhannya. Ada yang berubah atau bermodifikasi membentuk stomata. Nah, ini mulut daun ya. Ada yang berubah menjadi trikomata. Kemudian ada yang berubah menjadi duri. Ada yang berubah menjadi filamen, contohnya pada anggrek. Kemudian ada yang berubah menjadi sel kersik. Nah, inilah di antara contoh-contoh modifikasi dari beberapa epidermis pada tumbuhan. Kita lihat contohnya masing-masing. Nah, ini ya. Ini modifikasi pada epidermis yang berupa filamen. Nah, filamen ini merupakan lapisan tebal yang keras ya, yang melapisi kulit yang melapisi akar anggrek. Nah, ini filamen. Kemudian yang berupa duri. Nah, ini duri. Ini ya, bisa di bunga mawar. Nah, ini misalnya pada rambutan. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini
sel kersik, yaitu yang membuat si tumbuhan itu menjadi keras. Nah, ya, ini pada tebu, misalnya pada bambu. Makanya tebu dan bambu atau tumbuhan sejenisnya itu menjadi keras karena epidermisnya mengalami modifikasi oleh sel kersik ya. Nah, ini ada litokis. Litokis ini juga sama ya, mengalami pengerasan dan memberi bentuk tubuh tumbuhan. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi trikoma. Trikoma ya. Trikoma itu kalau tunggal, kalau trikomata itu kalau sekumpulan. Nah, itu ya. Kemudian lentisel. Nah, lentisel ini adalah celah atau mulut yang ada di batang. Kalau stomata tadi itu mulut daun, tapi kalau lentisel itu adalah mulut-mulut atau lubang-lubang yang ada di batang. Oke ya, kita lanjut. Yang kedua, jaringan dasar atau jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini dinamakan juga jaringan dasar karena terbentuknya juga dari meristem dasar. Dan parenkim ini terdiri dari kelompok sel hidup yang bentuk, ukuran maupun fungsi fisiologinya berbeda-beda. Parenkim ini meskipun fungsinya fisiologi berbeda-beda, sel-selnya tidak terlalu banyak mengalami spesialisasi. Nah, jadi saya tekankan, kenapa jaringan parenkim dinamakan jaringan dasar? Karena jaringan parenkim ini mengisi semua bagian dari tumbuhan. Kemudian di sana akan mengalami perubahan fungsi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Itu ya. Ciri-cirinya, sel-selnya renggang, mempunyai banyak ruang antar sel, berdinding sel tipis dan bervakula besar. Sel-selnya polihedral. Maksudnya polihedral itu apa toh? Banyak sisi ya. Nah, contoh-contohnya dari bentuk jaringan parenkim. Kita lanjut. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim itu dibedakan menjadi 5, yaitu parenkim asimilasi yang fungsinya memproduksi zat-zat makanan melalui fotosintesis. Yang kedua, parenkim pengangkut, yaitu membantu xilem dan floem menjalankan tugasnya. Kemudian parenkim penimbun, fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Dan parenkim air berfungsi menyimpan cadangan air. Sedangkan parenkim yang terakhir yaitu parenkim udara berfungsi sebagai penyimpan udara. Itu ya, itu ada jaringan parenkim terbagi 5 macam berdasarkan fungsinya. Lihat. Yang ketiga, jaringan penyokong. Nah, penyokong atau penguat ya. Jadi penyokong itu nama lainnya penguat. Jaringan penyokong pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, kita lihat. Ini gambarnya, perbedaannya ya. Kolenkim dan sklerenkim. Fungsi jaringan penyokong yaitu untuk menunjang tanaman agar dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Nah, itu fungsi utamanya. Kita lihat masing-masing. Struktur sel kolenkim yaitu dindingnya mengalami penebalan dari selulosa dan pektin, terutama di bagian sudut-sudutnya merupakan sel hidup. Sedangkan struktur sel sklerenkim yaitu dinding selnya mengalami penebalan dari lignin atau zat kayu serta sel-selnya sudah mati. Nah, itu ya bedanya ya antara struktur sel kolenkim dengan parenkim. Nah, jadi perbedaannya secara umum kalau kolenkim itu berada pada bagian-bagian tumbuh-tumbuhan yang lunak atau yang masih muda. Sedangkan sklerenkim itu berada pada bagian tubuh tumbuhan yang sudah mengalami pendewasaan atau sudah membatu. Nah, itulah ya makanya struktur tumbuhan atau bentuknya menjadi keras. Nah, jadi untuk lebih jelasnya ini tadi ada tambahan ya. Kolenkim itu ciri-cirinya tersusun atas sel hidup.
Dinding selnya mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Fungsinya sebagai penguat organ tumbuhan yang masih muda dan bagian tumbuhan yang lunak. Nah, itu ya, ini kolenkim. Sedangkan sklerenkim yaitu terdiri dari sel mati, dinding sel tebal, terdapat pada bagian tubuh tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan, terdiri atas lignin, terdapat pada kulit biji, kulit kayu, buah, tempurung kelapa, kemiri, keluak, dan lain-lain. Cari sendiri ya contoh yang lainnya. Pada bagian tubuh-tubuhan yang keras, kalian itu biasanya mengandung sklerenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut. Nah, pengangkut ya. Jaringan pengangkut itu adalah mengangkut zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan ataupun yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kalau pada tumbuhan, jaringan pengangkut itu ada dua macam, yaitu xilem dan floem. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat masing-masing cirinya. Yang pertama, ciri-ciri jaringan pengangkut xilem. Xilem terdiri dari sel mati, dinding sel sangat tebal, tersusun atas lignin. Terdiri atas unsur trakeal, yaitu trakea dan trakeit, kemudian serabut xilem dan parenkim xilem. Nah, itu ya, itulah ciri khas dari jaringan xilem. Sedangkan ciri-ciri dari floem ya, yang pertama terdiri dari sel hidup dan sel mati, tapi kebanyakan didominasi oleh sel hidup. Kemudian terdiri atas sel-sel kibral atau sel tapis dan komponen bulu tapis, sel pengiring, sel albumen, parenkim floem, dan serabut floem. Nah, biar kalian lebih jelas lagi, kita lihat letaknya masing-masing dari masing-masing komponen jaringan tersebut. Nah, ini kita lihat, ini xilem ya, xilem. Xilem tadi terdiri dari trakea. Nih, trakea itu sel yang memanjang. Nah, memanjang dan berlubang ujung-ujungnya. Ini ya. Kemudian trakeit. Trakeit itu sel yang ujungnya lancip dan tidak mempunyai lubang, tetapi di sekitarnya itu mempunyai noktah atau lubang-lubang kecil ya. Kemudian ini noktah. Kemudian serabut xilem. Nah, ini serabut-serabutnya ya, serabut-serabut xilem. Nah, itu. Sedangkan kita lihat lagi yang floem. Nah, susunan floem itu ini nih yang memanjang ini namanya pembuluh tapis ya. Jadi selnya memanjang berongga. Ini pembuluh tapis. Nah, ini pembuluh tapis. Kemudian di bagian luar pembuluh tapis ada sel pengiring. Nah, ini di bagian luarnya ya. Kemudian di sisi lain ada sel parenkim floem. Nah, ini itu ya. Nah, itulah susunan dari masing-masing jaringan pengangkut ya. Kita lihat. Kemudian dari masing-masing jaringan tadi mempunyai fungsi yang berbeda ya. Kalau xilem itu ini ya, xilem itu mengangkut unsur hara dan air dari dalam tanah menuju ke daun. Sedangkan floem itu berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis menuju ke seluruh tubuh. Nah, ini gambar supaya kalian itu tahu di mana sih letak floem dan xilem itu. Kita lihat. Ini pada akar. Nah, pada akar bagian dalam ini ya, ini xilem, kemudian bagian luar ini namanya floem. Nah, sedangkan ini pada batang. Nah, kalau pada batang sudah agak teratur letaknya ya. Xilem selalu berada di bagian dalam dan floem selalu berada di bagian luar. Nah, ini pada daun. Kalau pada daun letak xilem dan floem itu bersebelahan. Nah, ini
Xilem ada di bagian ini ya, yang warna merah nih ya, bulat-bulat merah, sedangkan floem itu yang warna hitam. Nah, jadi berdampingan ya. Nah, jadi xilem dan floem itu berada di akar, batang, sampai ke daun. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaan antara pembuluh xilem dan floem. Kita lihat karakteristik dari masing-masing ya. Xilem tersusun dari sel mati, sedangkan floem tersusun dari sel hidup. Ketebalan dinding untuk xilem itu tebal, untuk floem itu tipis. Sedangkan bahan penyusun dinding sel untuk xilem itu lignin, untuk floem itu selulosa. Permeabilitas dinding sel untuk xilem impermeable itu kaku ya, keras, sedangkan floem itu permeable atau elastis ya, agak lentur. Sedangkan lubang antar sel kalau xilem tidak ada, sedangkan kalau floem itu ada lubang antar dinding sel, disebut pembuluh ayak atau saringan. Sitoplasma untuk xilem tidak ada, sedangkan kalau floem itu di sel dibatasi dengan sitoplasma. Fungsinya, fungsi xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan fungsi floem ya, mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, bahan yang diangkut atau dibawa menuju kemana? Kalau xilem menuju ke daun, kalau floem menuju ke bagian yang sedang tumbuh dan organ penyimpan cadangan makanan. Nah, itu ya, makanya pada tumbuhan itu apabila cadangan makanan itu disimpan secara terus-menerus, maka akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan yang berupa buah. Itu ya, ada yang berada di dalam akar, misalnya singkong, ubi, ada dalam batang, misalnya sagu, yang dalam buah misalnya banyak sekali ya, misalnya mangga, pisang, dan lain-lain. Sedangkan arah pengangkutan untuk xilem itu ke atas, untuk floem itu ke atas dan ke bawah. Kemudian jaringan xilem memiliki serabut, sedangkan pada floem itu memiliki sel ganda atau pendamping. Nah, itulah perbedaan antara xilem dengan floem. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi kita masih membahas mengenai pengangkutan alat pengangkutan ya, jaringan pengangkutan, maka sekarang kita singgung sedikit. Pengangkutan pada tumbuhan itu terjadi secara ekstravaskuler dan intravaskuler. Nah, secara ekstravaskuler itu terbagi menjadi dua macam, yaitu simplas dan apoplas. Ekstra itu berada di luar pembuluh angkut ya. Sedangkan secara intravaskuler itu yaitu pengangkutan yang terjadi di dalam pembuluh angkut, yaitu mulai dari xilem akar, xilem batang, ke xilem tangkai daun, ke xilem tulang daun, dan menuju ke mesofil daun. Nah, untuk lebih jelasnya dari ekstravaskuler, kita lihat gambar berikut. Ini ya, supaya kalian lebih jelas, mana sih yang namanya simplas dan mana yang dinamakan apoplas. Nah, kita lihat, ini perjalanan air ya, ini akar, ini gambar penampang melintang akar, nah ini bulu-bulu akar. Nah, jadi air bisa masuk ke dalam akar, kemudian bisa masuk ke dalam batang dan daun. Itu caranya ada dua macam. Yang pertama simplas, yaitu begini. Air masuk ke dalam akar. Nah, dalam akar menuju ke protoplasma sel. Nah, setiap protoplasma ya, setiap sitoplasma sel akan saling berhubungan. Nah, ini. Jadi air dan mineral ini akan menuju ke xilem itu melalui sitoplasma dari sel yang satu ke sel yang lain. Nah, ini ya. Kemudian baru masuklah menuju ke xilem, setelah xilem baru xilem akar ya, baru menuju ke xilem batang, diteruskan ke xilem
daun. Sedangkan secara apoplas, nah apoplas itu adalah jalannya air dan mineral melalui ruang-ruang antar sel. Nah, ini ruang antar sel. Jadi antara sel satu dengan sel yang lain itu kan ada ruang-ruangannya. Nah, jadi air yang melalui ruang antar sel inilah yang dinamakan apoplas. Nah, ini ya. Tetapi pada waktu melewati endodermis, ini kan ada pita Kaspari kan. Nah, maka air nggak bisa langsung melewati. Nah, disinilah ada sel peresap ya, sel yang meresap, bertugas untuk meresap dan membawa air menuju ke xilem akar. Nah, itulah perbedaan antara simplas dan apoplas. Nah, sekarang ada jaringan tambahan pada tumbuhan ya. Kalau jaringan pokok itu ada 4 tadi, sekarang yang kelima itu ada jaringan tambahan yaitu jaringan sekretori. Sekretori itu namanya jaringan yang khusus bertugas untuk mengeluarkan getah ya atau cairan atau sejenisnya. Nah, ada 3 macam ya. Sekresi berlangsung di semua jaringan atau organ. Yang pertama, jaringan rekresi, yaitu mengeluarkan senyawa yang belum dimetabolisme. Contohnya pada hidatoda. Kemudian, yang kedua, jaringan ekskresi, yaitu jaringan yang mengeluarkan senyawa hasil metabolisme. Contohnya, kelenjar madu pada bunga. Ya, itu ekskresi, jadi mengeluarkan senyawa hasil metabolisme. Sedangkan yang ketiga, jaringan sekresi, yaitu menghasilkan senyawa yang masih bisa dimetabolisme. Contohnya sel kelenjar minyak, ruang kelenjar pada daun jeruk ya, yang menghasilkan aroma yang khas ya. Kemudian saluran kelenjar, misalnya daun pinus. Nah, itulah jaringan-jaringan sekretori. Nah, sebelum kita akhiri, kita lihat ini ada beberapa gambar yang menunjukkan jaringan sekretori pada tumbuhan. Kita lihat, yang ini karet ya. Nih, jadi karet itu mengeluarkan getah. Ini ya, kemudian ada terpentin. Nah, ini terpentin ya. Kemudian ini kemenyan. Nah, pohon kemenyan ini menghasilkan getah kemenyan. Kemudian, nah ini terpentin ya, pinus yang bisa digunakan untuk bahan pembuat bahan bakar ya, korek ya. Nah, jadi itulah jaringan-jaringan permanen yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk lebih jelasnya kalian sambil membaca referensi yang lain ya, contohnya buku yang kalian gunakan di rumah atau barangkali membuka YouTube yang lain biar kalian lebih jelas. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, karena ini sekarang kita bahas mengenai jaringan permanen, maka untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas jaringan-jaringan apa saja yang menyusun organ tumbuhan. Oke ya. Itu aja pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan nyaman. Setelah itu kalian pahami dan didalami melalui banyak referensi. Oke, itu aja yang Ibu bisa sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.